Loh, dia aja nggak tahu loh. Dia nggak tahu. Beneran aku nggak tahu. Ya. Dia nggak tahu aku beli sapi, dia nggak tahu. Kalau diajak sih aku ikut aja. Benar? Sih. Iya boleh. Oke. Kalau diajak. Nah, mengetahui kalau dokter akan bangun masjid mungkin seperti apa? Oh, ya aku support sih kalau misalnya untuk kebaikan ya, untuk orang-orang yang banyak kayak gitu aku suka. Aku seneng sih, seneng ya, bahagia. Ikut Dok, bahagia. sudah ada pemilihan nama untuk masjid? Wah, dari tim kayaknya sudah ada nama, aku nggak tahu deh sudah dinamain oleh tim apa, Al Icat mungkin atau apa, nggak tahu. Dari tim aja, Al Richard. nggak tahu. Richard jangan deh. Jangan ada nama saya. Janganlah. Kasihan nanti masjidnya. Iya. Dok, Bercanda ya. iya, dok, dengan dokter lagi euforia di dunia agama gitu kan. Terus kemarin terkait COVID yang pasca habis di DP, menanggapinya seperti apa dok? Mungkin sudah Gak ada sih kalau menurutku kalau sudah masuk ke jalur hukum ya kita serahkan di jalur hukum aja ya. Aku nggak pengen menangkapin apa-apa. Andai pun kalau dinyatakan beliau bersalah, beliau tersangka, ataupun juga beliau ternyata tidak bersalah, ataupun juga terbalik ya kalau misalnya saya yang dianggap kurang baik, kurang tepat, ya saya gentleman aja sih, saya gentleman karena kan kita sudah menyerahkan ke proses hukum ya. Saya nggak ada bersuka-cita juga kalau misalnya dia jadi tersangka juga saya nggak suka-cita sih ya. Itulah apa adanya proses hukum sih. Dan saya menghargai itu aja. dok sempat beredar bocor terkait ada orang yang diduga disuruh Buzzer. oleh dokter. Buzzer. Menanggapinya gimana? Oh, jadi itu ceritanya kayak gini ya. Itu mantan ajudanku. Intinya mantan ajudanku itu membuat karangan foto dan membuat karangan cerita. Yang pertama tentang mencampur brand Helwa yang dulu pernah saya review. Dan itu sebenarnya nggak usah dipertanyakan karena Helwa sendiri kan sudah mengucapkan permintaan maaf dan mengakui bahwa memang dia di dalamnya ada hidroquinone. Jadi sebenarnya menurut saya case close banget. Cuma kemarin itu dia karang foto, terus karang foto juga saya bersama dengan perempuan lain juga. Saya nggak tahu tujuannya apa. Dan tiba-tiba kan foto itu diupload oleh di negara seberang. Ya kebetulan mantan ajudan saya itu pemerasan kepada saya. Dia ada minta sejumlah dana. Ini bukan soal gaji sih, bukan soal pesangon, tapi benar-benar minta. Saya pikir polisi itu nggak bodoh ya. Polisi juga kalau nangkep orang sudah pasti ada alasannya ya. Jadi sudah diperiksa oleh polisi juga dan fix itu adalah dugaan pemerasan sehingga dia jadi tersangka dan sempat jadi DPO sih, sempat jadi DPO. Ya cuma saya nggak mau terlalu pikirin ya kayak gimana ceritanya dia yang foto terus bisa nyampe di sebelah sana. Aku nggak begitu mau ikut campur juga sih, tapi bagiku ya aku menyerahkan kepada pihak berwajib sudah bergerak, pihak berwajib sudah menangkapin, bagi saya sudah cukup itu. Dan dua-duanya kita sudah dapetin sih. Yang pertama orangnya sudah ditangkap, artinya sudah ditahan juga, sudah diperiksa dan sudah ditahan. Yang kedua tersangkanya juga sudah mengakui, buat video pengakuan, sudah mengakui semua perbuatannya. Jadi ya bagi aku sudah cukup sampai di sana. Ya sisanya biarkan hukum yang bertindak saja. Tapi kaget nggak dok dengan munculnya video pengakuan itu? Kaget sih, lebih kagetnya itu maksudnya kayak gini ya. Kalau misalnya mantan anak buahku melakukan pemerasan, aku tahu lah tujuannya adalah uang ya. Namanya ya hal-hal yang biasa lah ya kita dijahatin oleh beberapa orang ya kayak gitu ya. Tapi kalau dimanfaatkan untuk hal yang lain seperti menjatuhkan nama baik, persaingan bisnis, itu aku sangat menyayangkan sih. Apalagi kan dilakukan oleh orang-orang yang intelektual, oleh orang-orang yang pintar. Aku sangat menyayangkan itu aja sih. Dok, kemarin juga dokter memberikan sebuah tantangan ya, terkait dari dulu. Nah, dokter punya permasalahan di daerah Padang gitu ya. Nah, dia membuat sayembara dokternya. Kalau memang terbukti dokter tidak bersalah, dia berani menggelontorkan 200 juta. Gimana dok? Enggak lah, aku nggak mau taruh-taruhan kayak gitu punya. Nggak penting sih bagi aku. Nggak perlu ditanggapin dan nggak penting untuk ditanggapin juga. Tentang permasalahan di Kota Padang sendiri, sebenarnya kita sudah atasi dengan cara kekeluargaan semuanya. Kita sudah restoratif justice juga dengan ketua adat di sana, dengan tim di sana. Apa sih yang mau? Emang kalau misalnya kita ngelihat, abang seneng ya kalau ngelihat orang berantem, gontok-gontokan, sampai ada yang mati di pinggir jalan. Saya pikir sebagai umat yang beriman, beragama, kita kan nggak pengen yang lihat seperti itu ya. Kalau bisa damai, bisa dibicarakan baik-baik,
toh nggak merugikan siapa-siapa, ya udah kenapa nggak kita bicarakan baik-baik sih? Kenapa sih harus sampai ada yang menyakiti satu sama lainnya? Menurut saya ya seperti itu ya. Makanya saya menempuh jalan ya kita berbicara, berkomunikasi dengan baik, dan sehingga permasalahan di Padang itu sudah selesai menurut saya.